Assalamualaikum sahabat historian. Selamat datang di channel Histori Nusantara. Dalam video kali ini kita akan mengupas jejak Yahudi di Banda Aceh secara lengkap. Sebelum itu, bagi kalian yang baru menemukan channel ini, silahkan subscribe dulu channel ini agar tidak ketinggalan video kami terbaru. Dan jangan lupa juga untuk like, komen sebanyaknya tentang konten video yang kami sampaikan ini. Serta jangan lupa untuk share ke media sosial kalian agar semakin banyak yang menerima manfaat dan pengetahuan ini. Terima kasih untuk subscribe dan komentarnya. Pada tahun 1873, Belanda menyatakan perang terhadap Kerajaan Aceh. Belanda dan Inggris membuat perjanjian baru, yaitu Traktat Sumatera, yang menyatakan Belanda bisa meluaskan jajahannya di Sumatera termasuk Aceh. Padahal sebelumnya Aceh dan Belanda memiliki hubungan baik sejak abad ke-16 Masehi. Perang kolonial Belanda di Aceh diawali pada 26 Maret 1873 ketika geladak kapal komando Citadel van Antwerpen secara resmi menyatakan perang terhadap Kesultanan Aceh Darussalam. Saat itu Belanda tidak langsung melakukan penyerangan karena masih menghimpun pasukan. Melihat yang demikian, pihak Aceh pun melakukan persiapan guna menghadapi perang yang sudah di depan mata. Akhirnya pada tanggal 5 April 1873, pasukan Belanda yang dipimpin oleh Jenderal J.H.R. Kohler berlabuh di pantai Cermen, Ulele, Banda Aceh. Selanjutnya mereka menyerang Masjid Raya Baitur Rahman pada tanggal 14 April 1873. Pasukan Aceh di bawah pimpinan Teku Imom Lungbata kemudian melakukan perlawanan terhadap pasukan tentara Belanda yang dipimpin oleh Kohler untuk merebut kembali Masjid Raya Baitur Rahman. Ketika ia sedang memantau kondisi pasukannya lewat teropong, tiba-tiba peluru pejuang Aceh menembus dadanya. "Ugat, ik bin getroffen." Ya Tuhan, aku kena. Tidak lama kemudian Kohler pun menemui ajalnya. Setelah kematiannya, jasad Kohler dimakamkan di pemakaman Kebon Jahe, Batavia, sekarang Jakarta. Pada tahun 1976, pemakaman tersebut digusur. Kemudian kerangka Kohler disimpan di Kedutaan Besar Belanda selama 2 tahun. Akhirnya kerangka Kohler dikuburkan ulang di Kerkhof, Banda Aceh pada tanggal 19 Mei 1978 atas usul Gubernur Aceh saat itu bernama Abdullah Muzakir Walad. Kohler termasuk di antara keturunan Yahudi yang ikut pada peperangan tersebut. Pada nisan Kohler, kita bisa melihat simbol bintang David di 4 sisi nisan. Simbol Iron Cross alias salib Templar, simbol obor terbalik bersepu emas dengan api seakan menyala, serta ular melingkar yang moncongnya menggigit ujung ekornya sendiri. Dalam dunia simbol itu dikenal dengan Ouroboros. Dalam kamus simbol dunia, Ouroboros yang termasuk ke dalam satanic symbol ini memiliki arti sebagai keabadian, kesemestaan, yang juga mewakili kekuatan Lucifer itu sendiri. Kita kembali ke pembahasan kita tentang jejak Yahudi di Banda Aceh. Pada area Kerkhof Banda Aceh, di sisi kanan makam Mayor Jenderal Pel, ada 24 makam Yahudi. 9 diantaranya tertera simbol bintang David.
Dengan pahatan bahasa Ibrani, identitas 15 makam lainnya sudah usang dimakan usia. Kondisi 24 nisan tampak sudah ada yang rusak dan ada juga yang sudah direnovasi ulang. Dari 9 nisan dengan identitas nama yang masih terlihat jelas, yaitu Avram Meir Bolshofer. Ia keturunan Yahudi kelahiran Rumania pada tahun 1856. Di sampingnya ada makam Deborah Bolshofer, masih satu keluarga dengan Avram Meir Bolshofer. Ia adalah tuan tanah yang memiliki lahan Kerkhof tersebut. Ia merupakan seorang pedagang yang datang ke Aceh ketika agresi militer Belanda. Penyebutan namanya menjadi cikal bakal nama kampung Blower Banda Aceh yang sekarang menjadi kampung Sukaramai. Bolshofer berubah menjadi Blower karena orang Aceh sulit untuk menyebut namanya sehingga disebutlah Blower. Catatan mengenai kuburan Yahudi ada di dalam buku panduan kuburan militer Pecut karangan G. Agers tahun 2007. Ia menyebutkan bahwa Bolshofer ialah pedagang Yahudi dari Eropa Timur dan tinggal di sebuah tempat di pinggiran kota Banda Aceh. Bolshofer adalah pemilik sebidang tanah dan membuka usaha perumahan dan berbagai usaha lainnya yang kemudian dikenal sebagai Kampung Blower. Dan menurut buku panduan tersebut, dari pendapat beberapa sumber mengatakan ini merupakan kuburan Yahudi yang paling luas di sebuah pemakaman di Asia. Satu kuburan milik perwira polisi Aceh Besar, C.J. van der Zyl, yang meninggal pada tanggal 14 Agustus 1882 di Kurungkali akibat luka-luka setelah ditembak dalam perang melawan pejuang-pejuang Aceh. Selain Blower, ada tanah milik tuan Yahudi di kawasan kantor Dinas Sosial Provinsi Aceh. Sejak kemerdekaan, tanah itu beralih status menjadi aset milik negara. Orang Yahudi lain yang dimakamkan di Kerkhof adalah Herman Werebezhik. Pada tahun 1931, ia berasal dari Grodno, Belarus. Kemudian makam anak kecil yang bernama Evelyn Goldenberg, berusia 5 tahun ketika dimakamkan. Evelyn memiliki keluarga bernama Mortis Adolf Goldenberg, pedagang kelahiran Rumania, dan ada juga Salomon Moses, pria kelahiran De Braila, Rumania, dimakamkan di Kerkhof pada tanggal 15 Oktober 1883. Tanah Kerkhof ini sebelumnya adalah milik Kerajaan Aceh Darussalam, jauh sebelum Belanda menyerang Aceh pada tahun 1873. Tanah itu sudah ditempati oleh makam anak Sultan Iskandar Muda, yaitu Pecut atau Potecut, dan nama panggilannya adalah Merah Pupuk. Merupakan putra mahkota yang dihukum pancung oleh ayahnya sendiri, Sultan Iskandar Muda, karena berbuat serong dengan seorang istri panglima kerajaan. Adapun Kerkhof berasal dari bahasa Belanda yang artinya adalah halaman gereja atau kuburan. Menurut Teuku Cut Mahmud Aziz, dosen ilmu sosial dan politik serta peneliti jejak Yahudi di Aceh dari Universitas Al-Muslim Biren, pernah melakukan kajian pustaka dan observasi pemakaman Yahudi. Dalam diskusi jejak Yahudi di Aceh, pada 20 Mei 2016, seorang Yahudi yang bekerja sebagai penerjemah bernama Abraham Nabaru pernah ke Aceh pada tahun 1689. Ia datang ke Aceh melalui Malaka. Pada abad 18 Masehi, orang Yahudi bernama Israelit Abraham Geheten sebagai ahli bahasa pada Kerajaan Aceh Darussalam. Menurut almarhum Rusdi Sufi, ahli sejarah Aceh,
juga mengatakan bahwa ada seorang Yahudi bekerja untuk kerajaan Aceh Darussalam pada masa Sultan Alaiddin Riayat Shah Al-Mukammil awal abad ke-17 Masehi, menerjemahkan surat dari Ratu Elizabeth I. Ratu Elizabeth Inggris mengirim utusan Sir James Lancaster, lalu diterjemahkan oleh orang Yahudi tersebut. Pada tahun 1762, Kapten Thomas Forrest berkebangsaan Inggris bertemu dengan penerjemah Yahudi bernama Abraham di Istana Sultan Aceh. Penerjemah ini menceritakan kepadanya mengenai ketegangan antara Sultan Aceh dan kaum bangsawan. Sebagian besar Yahudi di Aceh yang datang pada masa Hindia Belanda berasal dari Rumania, khususnya dari kota Botosani, Mojan, Piatra, Harlow, dan Braila. Ada juga yang berasal dari Rusia dan Austria. Bahasa yang tertera di pemakaman adalah bahasa Ibrani, Belanda, dan Jerman, bukan Yiddish. Umumnya mereka adalah penguasa, pedagang, dan ada juga yang menjadi polisi pada pemerintah Hindia Belanda. Kebiasaannya mereka menetap di Kutaraja. Selain itu mereka juga menetap di Melabuh, Sabang, Pidi, Lok Semawe, dan kemungkinan di Biren. Mendiskusikan keberadaan Yahudi di Aceh tidak terlepas dari keberadaan nama-nama. Tuan Noi di Kedah, Tuan Petruk di Sabang, Tuan Hanziris. Data terakhir ditemukan bahwa Hanziris yang menetap di Spordek berkebangsaan Yunani, dan keluarga Solomon serta keluarga Yahudi yang cukup terkenal, yaitu keluarga Bolshofer yang memiliki lahan perkebunan kelapa yang luas di daerah Kutaraja dan Melabuh. Yang keduanya kemudian disebut dengan Gampung Blower atau Blower, sekarang Sukaramai. Pemakaman Yahudi di Kerkhoff merupakan hasil donasi dari Avram Meir Borchhofer, yang buktinya tertulis pada pintu masuk pemakaman, sekarang sudah tidak ada lagi. Pada tahun 1912, keluarga Bolshofer meninggalkan Aceh dan pindah ke Manchester. Turunan dari keluarga Bolshofer dari Manchester dan Hong Kong pernah datang menjumpai Teuku Cut Mahmud Aziz di Banda Aceh. Berbicara tentang Yahudi di Aceh, dulu juga ada ajaran Freemason yang berkembang di sini. Freemason adalah gerakan Yahudi internasional, sekaligus merupakan gerakan rahasia paling besar dan paling berpengaruh di seluruh dunia. Dengan menganut paham pemikiran materialisme dan humanisme sekuler, sepanjang perjalanannya organisasi Freemason selalu menggunakan kedok, baik sebagai lembaga ilmu pengetahuan, lembaga amal, kelompok kebatinan, ataupun perkumpulan yang selalu menyandang persamaan, kebebasan, persaudaraan antar umat manusia tanpa perbedaan dari segi apapun. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa di Indonesia sendiri organisasi Freemason atau yang lebih dikenal dengan sebutan Vrijmezelaars dalam bahasa Belanda muncul pada tahun 1762. Organisasi ini hadir tak lepas dari peran penjajahan kolonial Belanda melalui peran VOC. Terbukti dengan berdirinya loji atau loge yang berarti rumah pertemuan kaum Freemason, sering disebut sebagai rumah setan. Dengan loji pertamanya yang bernama Lodge La Choice di Batavia pada tahun 1764, hubungan Freemason dengan kaum elit pribumi di Indonesia sejak tahun 1908 dengan perhatian Freemason terhadap bidang pendidikan disinyalir menjadi salah satu faktor kemunculan elit modern Indonesia yang mayoritas para tokohnya berpendidikan barat.
Sampai akhirnya organisasi Freemason di Indonesia dibubarkan oleh Presiden Soekarno pada tahun 1962. Loge atau loji merupakan sebuah tempat pertemuan anggota Freemason Indonesia untuk mengadakan pemujaan yang dalam ritualnya para anggota Mason tersebut membacakan sebuah nyanyian kerohanian. Salah satu yang paling terkenal adalah Ad-Hud Stad alias Loji Bintang Timur yang terletak di Menteng, Jakarta Pusat yang kini dipakai sebagai gedung Bappenas. Dulu gedung ini dikenal masyarakat luas sebagai gedung setan karena sering dipakai sebagai tempat pemanggilan arwah orang mati oleh para anggota Mason. Di Banda Aceh dahulunya juga ada loje yang bernama Prince Frederick. Dengan loje Prince Frederick yang diresmikan untuk sementara pada tanggal 11 Januari 1880, sudah sejak tahun 1877 di ibu kota, Kutaraja. Oleh sekitar 20 Mason bebas didirikan perkumpulan Nadwisternis League setelah kegelapan terang, yang kemudian diberi nama baru Prince Alexander. Perkumpulan itu tidak lama setelahnya sudah memiliki gedungnya sendiri berkat perantaraan Gubernur Aceh, juga seorang Mason bebas, Jenderal Karel van der Heyden. Waktu itu sedang berkecamuk perang Aceh yang menjelaskan kehadiran begitu banyak tentara. Bahwa loje tersebut menjadi suatu kebutuhan dapat dilihat dari jumlah anggota yang besar, sudah tercapai pada tahun 1880, kira-kira 60 orang. Sebagian besar dari kalangan perwira militer. Konsekuensinya dapat dilihat pada tahun 1878 ketika suatu rapat dari apa yang waktu itu masih merupakan perkumpulan Masonik harus ditangguhkan karena sebagian besar anggota sedang ikut serta dalam suatu ekspedisi militer. Karena tidak ada anggota inti yang harus menetap di sana, tidaklah mudah untuk mengisi semua jabatan pengurus. Lagi pula keanggotaannya naik turun dengan tajam karena mutasi yang sering terjadi. Loje tersebut mendapat pengakuan pada tahun 1888 sebagai badan hukum. Dalam anggaran dasarnya dicantumkan sebagai tujuan mengembangkan peradaban moral dan intelektual dan memajukan perbuatan amal di Aceh Besar. Untuk tujuan kedua itu didirikan dana rumah kos dan pakaian sekolah. Tugas pertama adalah pemberian bantuan kepada banyak sekali anak dari tentara orang Eropa dan Ambon yang berjalan tanpa busana. Ternyata sejumlah besar anak yang tinggal di pos-pos militer di pedalaman sama sekali tidak menerima pendidikan apapun. Dalam kerjasama dengan pihak-pihak bukan Mason bebas, dibangun sebuah rumah kos di Kutaraja, di mana sejumlah dari mereka diurus. Dengan cara itu, kemungkinan untuk mengambil bagian dalam pendidikan setempat. Karena sejumlah anggota sering absen, setelah tahun 1884, suatu masa peningkatan kegiatan militer, loge mengalami kesulitan. Sekitar tahun 1890, jumlah Mason bebas tingkat suhu yang hadir di loge begitu sedikit, sehingga tidak dapat diterima anggota baru atas alasan formal. Keadaan itu terus berlangsung beberapa waktu lamanya, sehingga keberlangsungan loge itu dikhawatirkan. Sekian dulu ya sobat untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share karena support dari kalian sangat bermanfaat untuk penyebaran sejarah di Nusantara. Komen di bawah ya kalau kalian ada ide konten apalagi yang ingin kalian ketahui. Terima kasih. Assalamualaikum.